Selamat pagi bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 22 Maret 2024 dengan judul Penyembuh Agung. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan anugerah-Mu begitu besar yang kami rasakan dalam setiap aspek kehidupan kami. Hingga tiba pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu Tuhan sejenak untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Markus 16 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Mari kita ikuti penjelasannya. Dunia ini adalah suatu rumah sakit kusta yang luas, tetapi Kristus datang hendak menyembuhkan yang sakit, memasyurkan kelepasan kepada para tawanan setan. Dalam dirinya terdapat kesehatan dan kekuatan. Ia memberikan hidupnya kepada yang sakit, yang dirundung malang, mereka yang dirasuk setan. Ia tidak menolak seorang pun yang datang hendak menerima kuasa penyembuhannya. Ia mengetahui bahwa mereka yang memohon pertolongan daripadanya telah mendatangkan penyakit ke atas diri mereka sendiri. Meskipun demikian, ia tidak enggan menyembuhkan mereka. Dan ketika khasiat dari Kristus memasuki jiwa-jiwa yang malang ini, mereka diyakinkan dari dosa dan banyak orang disembuhkan dari penyakit rohani, sebagaimana halnya dengan penyakit jasmani. Injil mempunyai kuasa yang sama, dan mengapa kita tidak menjadi saksi dari hasil yang sama sekarang juga? Kristus merasakan kemalangan setiap penderita. Bila roh-roh jahat menggoyahkan tubuh manusia, Kristus merasakan kutuk itu. Bila demam sedang membakar aliran hayat, ia merasakan sengsara itu. Dan ia rela menyembuhkan orang sakit sekarang sama seperti ketika ia berada di dunia secara pribadi. Hamba-hamba Kristus adalah wakil-wakilnya, saluran bagi pekerjaannya. Ia ingin menggunakan kuasa penyembuhannya dengan perantaraan mereka. Dalam cara penyembuhan Juru Selamat, terdapat pelajaran bagi murid-muridnya. Pada suatu kesempatan ia menyapu mata seorang buta dengan tanah lembek yang menyuruh dia pergi. Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Yohanes 9 ayat yang ke-7. Kesembuhan itu dapat diadakan hanya oleh kuasa penyembuh agung itu. Namun Kristus menggunakan bahan dari alam yang sederhana itu. Meskipun ia tidak menyetujui pemberian obat, namun ia membenarkan pemakaian obat-obatan yang sederhana dari alam. Kepada kebanyakan orang yang dirundung malang yang mendapat kesembuhan, Kristus berkata,
Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yohanes 5 ayat yang ke-14. Demikianlah ia mengajarkan bahwa penyakit merupakan akibat pelanggaran hukum Allah, baik hukum alam maupun hukum rohani. Kesengsaraan yang besar di dunia tidak akan ada sekiranya manusia hidup sesuai dengan rencana galib. Kristus telah menjadi penunjuk jalan dan guru Israel pada zaman purba, dan ia mengajarkan kepada mereka bahwa kesehatan adalah pahala penurutan hukum Allah. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 479 dan 480. Renungkan lebih dalam, bagaimana Kristus merasakan sakitnya miliaran manusia yang menderita, namun menanggapi setiap orang seolah-olah mereka adalah satu-satunya di bumi. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu memberikan kekuatan berkat rohani bagi kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka. Berikan mereka juga hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter spesialis, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah kekuatan kesehatan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, Tuhan berkati dengan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka bertanggung jawab mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan berkati, hiburkan mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka masing-masing. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, kebutuhan mereka saat ini, kebutuhan akan Roh Kudus. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup. Tuhan juga berikan iman yang teguh untuk mereka percaya akan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.